Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri itu digunakan untuk mengidentifikasi ion-ion logam ya, yaitu kation kation logam yang pada awalnya dianalisis itu eh, dengan menggunakan metode gravimetri ya. Jadi metode gravimetri ini metode yang tidak praktis. Kenapa? Karena memerlukan waktu yang lama, kemudian prosesnya juga panjang ya, mulai dari pengendapan, kemudian filtrasi, pencucian, pengeringan dan dilanjutkan dengan pemijaran hingga beratnya itu tetap. Nah, jadi titrasi kompleksometri ini kemudian digunakan untuk menggantikan metode gravimetri ya, untuk menetapkan kadar ion-ion logam tersebut. Nah, jadi di dalam titrasi ini digunakan eh, zat yang bisa membentuk kompleks dengan ion logam, yaitu yang dipakai adalah dinatrium etilen diamin tetraasetat atau biasa disingkat dengan EDTA ya. Jadi ini adalah struktur dari EDTA, dia mengandung 4 buah asetat, kemudian 2 buah N ya. Nah, jadi prinsipnya adalah pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan tadi ya senyawa pengkelat tadi. Ya, bagaimana bisa terbentuk kompleks yaitu karena jadi di dalam zat pengkelatnya itu ada elektron yang tidak dipakai berikatan ya atau elektron bebas yang bisa didonorkan kepada ion logam. Jadi ion logam itu kan muatannya plus, jadi dia kekurangan elektron, nanti akan didonor elektronnya oleh zat pengkelat. Nah, jadi si pengkelat itu akan di dalamnya itu dia mengandung harus mempunyai elektron yang bisa didonorkan ya. Biasanya memiliki 2 atau lebih gugus yang dapat mendonorkan elektron. Nah, di dalam EDTA sendiri itu ada yang punya elektron bebas itu ada gugus aminnya ya, N-nya dan juga oksigennya juga kalau terdisosiasi si bagian OH-nya terdisosiasi juga bisa menjadi donor elektron ya. Nanti ketika terdisosiasi ya, jadi biasanya si EDTA ini suka dituliskan dengan lambang Y ya, dengan apa, ya Y dengan muatan 4 minus ya. Jadi ini dia punya 4 4 bentuk disosiasi ketika semua hidrogennya lepas jadi Y4 minus, ketika hanya 3 yang lepas jadi Hy3 minus, ketika 2 yang lepas H2Y2 minus, dan ketika hanya 1 H yang lepas yaitu H3Y minus. Nah, bentuk disosiasi ini ya tergantung dari pH ya, tergantung dari pH sehingga pH ini merupakan hal yang penting yang berperan menentukan kestabilan dari kompleks yang terbentuk. Nah, jadi ketika terjadi reaksi kompleksasi antara EDTA dengan ion logam, itu berlangsung dengan perbandingan 1:1. Jadi maksudnya satu buah ion logam akan bereaksi dengan satu buah EDTA-nya ya. Nah, kemudian nanti ligan ya. Jadi ion logam itu disebut ligan ya, disebut ligan. Jadi molekul yang mampu menempel
eee, pada ion logam mol molekul yang mampu menempel pada ion logam yaitu EDTA itu disebut ligan, salah saya terbaliknya bukan ion logamnya, tapi si pengkelatnya atau EDTA ini disebut sebagai, ligan. Nah, kemudian ion logam itu kan punya namanya, muatan yang berbeda-beda ya. Ada yang muatannya 2 disebut, bivalen, ada yang muatannya 3+ itu disebut, trivalen, dan ada yang muatannya 4+ disebut tetravalen. Nah, jadi semuanya ini bisa bereaksi dengan EDTA ya, masing-masing perbandingannya 1:1, tetapi nanti kalau kita perhatikan strukturnya, itu strukturnya ada berbeda ya. Ada yang bisa membentuk, 3 cincin kalau yang bivalen, ada yang bisa membentuk 4 cincin kalau yang trivalen, dan bisa membentuk 5 cincin kalau berikatan dengan tetravalen. Nah, jadi, ketika melakukan titrasi kompleksometri, itu harus diperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada pembentukan kompleks ya, yaitu pH, kestabilan kompleks, warna kompleks, kemudian pemilihan indikator, kemudian, kemampuan ion logam untuk dititrasi secara kompleksometri. Jadi maksudnya dia harus bisa membentuk ikatan yang cukup kuat dengan, ligan yang digunakan pada titrasi. Ya, jadi tadi, mmm Ya, jadi tadi si ligannya itu kan bisa terdisosiasi ya, ini kan kalau saya kembali lagi kepada strukturnya ya. Di sini untuk EDTH dia kan punya, hidrogennya itu ada 4 ya yang bisa mengalami disosiasi, itu yang ada di dalam karbonil. Nah, jadi disosiasinya itu bisa jadi 4 nih, dan masing-masing, terjadi pada, eee, pH yang berbeda-beda, pKa yang berbeda-beda ya. Nah, jadi, eee, ini Y4- tadi sudah saya jelaskan ini adalah, senyawa pengompleksnya yaitu EDTA ya. Nah, jadi biasanya pengkomplekan itu, reaksi kompleksasi itu akan berjalan paling efisien pada, pH basa. Ya, pada pH basa untuk ion logam bivalen, ya. Nah, kemudian, sementara kalau ion logam trivalen itu justru akan lebih stabil pada kondisi asam, ya. Eee, nah, sedangkan kompleks dengan EDTA sendiri lebih stabil sebetulnya pada rentang pH yang lebih, eee, luas gitu ya. Nah, pada prakteknya untuk penjamin kestabilan kompleks itu, maka harus ditambahkan larutan buffer yang bisa menjaga pH ya. Jadi, penambahan larutan buffer ini selain untuk menstabilkan kompleks yang terbentuk, juga untuk, mencapai perubahan warna indikator seperti yang diharapkan. Ya, eee, ini ada istilah yang namanya konstanta stabilitas ya, konstanta stabilitas. Jadi kalau digambarkan reaksi antara logam dengan, ligan tadi ya, satu buah logam akan bereaksi dengan satu ligan menghasilkan kompleks. Nah, ini ada yang namanya konstanta stabilitas yang menunjukkan, rasio antara konsentrasi, eee, kompleks logam dengan ligannya dibandingkan dengan hasil perkalian dari masing-masing konsentrasi ion logam dan juga konsentrasi, ligan. Nah, jadi kalau misalnya nilai K-nya semakin besar, itu artinya yang membentuk kompleks jauh lebih banyak daripada yang dalam bentuk bebas gitu dan sebaliknya. Nah, jadi apa saja yang bisa
menurunkan, konstanta stabilitas, itu ada suhu dan juga penambahan larutan yang mengandung, yang larutan elektrolit tanpa ion yang sejenis dengan, logamnya ya. Jadi ini akan menyebabkan konsentrasi, eee, kompleksnya itu menurun sehingga K-nya itu akan, eee, menurun ya. Nah, di sini ada berbagai macam nilai logaritma dari konstanta stabilitas untuk setiap jenis eee ion logam, ya. Jadi setiap jenis ion logam itu punya konstanta yang berbeda-beda. Ya, di sini terlihat bahwa, eee, ion aluminium itu akan, konstantanya yang paling, tinggi ya, yang paling tinggi log K-nya itu paling, tinggi, sedangkan Ba2+ yang log K-nya itu paling kecil. Ya, kemudian yang hal penting lainnya dalam melakukan titrasi kompleksometri, selain tadi memperhatikan, pH ya yang paling optimal supaya, si kompleksnya itu stabil, itu juga adalah yang hal berikutnya yang penting juga adalah pemilihan indikator ya. Jadi untuk titrasi ini, indikator yang digunakan adalah indikator yang bisa, eee, membentuk kompleks sebetulnya ya, dengan, logam tersebut ya, membentuk kompleks dengan logam tersebut, yang nanti bentuk ketika dia membentuk kompleks dengan logam dan ketika dia, dalam bentuk bebas itu memiliki warna yang berbeda, gitu ya. Nah, eee, jadi untuk menjadi indikator pada titrasi kompleksometri itu ada persyaratannya ya. Yang pertama stabil secara kimia, tidak mudah terurai, kemudian, kompleks pewarna ya, jadi si indikatornya itu dengan logam nanti, eee, membentuk kompleks dengan rasio yang sama. Jadi artinya satu indikator akan bereaksi membentuk kompleks dengan satu logam. Nah, kemudian seperti tadi saya sudah sebutkan, warna indikator itu harus berbeda ketika dia bentuk terikat dengan logam dan bentuk bebas. Jadi nanti bisa kelihatan titik akhir titrasi ya tentunya. Kemudian akan baik jika sifatnya itu selektif gitu ya, tidak tidak berikatan dengan logam-logam lain yang tidak ingin ditentukan kadarnya gitu maksudnya ya. Kemudian tidak bersaing dengan, EDTH. Jadi dia ikatannya itu harus lebih lemah daripada maksudnya afinitas logam itu akan lebih lemah dengan indikator dibandingkan dengan afinitasnya dengan EDTA. Jadi artinya ketika ditambahkan EDTA, si logam itu akan lebih senang untuk membentuk ikatan dengan EDTA daripada dengan indikator, itu maksudnya ya. Kemudian ini juga sensitif, ya sensitif terhadap ion logam. Jadi maksudnya, dia meskipun logamnya sedikit, dia tetap bereaksi dan terlihat seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contoh, indikator yang digunakan ya. Nah, yaitu misalnya more than black ya, atau nama sinonimnya adalah Ereochrome black tea atau, Solachrome, eee, black tea. Jadi ini ketika, eee, terionisasi ya, jadi ketika si hidrogennya itu, lepas, kemudian berikatan dengan logam, dia akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Ini ya kalau dilihat di sini mmm, ketika hanya terionisasinya itu hanya satu, yang ini warnanya merah, kemudian ketika terionisasi 2, yaitu pada bagian SO3- dan O- itu warnanya biru, dan ketika yang terdisosiasi itu ada 3 ya, yaitu SO3- dan 2 buah O- warnanya akan menjadi kuning oranye. Nah,
Kemudian yang selanjutnya itu adalah mureksid atau amonium purpurat. Amonium purpurat ini juga akan berbeda warnanya ketika dia bentuknya tidak terikat dengan logam dan ketika bentuknya terikat dengan logam. Jadi kalau tidak bentuk bebas atau tidak terikat dengan logam, warnanya violet, dan ketika terikat dengan logam itu warnanya menjadi merah. Nah, selanjutnya penetapan kadar dengan menggunakan titrasi kompleksometri itu bisa dilakukan dengan 3 cara ya, tergantung dari sifat dari ion yang ingin ditetapkan atau kondisi sampel. Nah, yang pertama itu yang paling gampang itu titrasi langsung, atau ada juga masking dan demasking, kemudian titrasi tidak langsung. Nah, kalau titrasi langsung ya berarti si sampel itu langsung diberikan buffer ya kan, buffer yang sesuai, biasanya basah ya suasananya, bisa juga asam untuk yang tadi yang trivalen. Kemudian ditambahkan indikator. Jadi pertama-tama si logam itu akan terikat dulu ya dengan indikator, kemudian nanti begitu ditambahkan dengan titran ya, yaitu di natrium EDTA, nanti lama-lama didesak ikatannya. Nah, digantikan logamnya jadi berikatan dengan EDTA. Seperti itu ya. Nah, tahapannya atau EDTA ini dia sifatnya itu bukan merupakan apa tadi standar primer ya, tapi sekunder. Jadi dia tuh perlu dilakukan standarisasi dulu untuk memastikan konsentrasinya ya. Jadi ini adalah prosedur untuk standarisasi larutan natrium edetat ya. Jadi di sini digunakan ini apa seng untuk menentukan kadar dari disodium edetat tadi ya, dan dilakukan pada suasana EDTA-nya dilarutkan dalam HCl supaya membentuk ZnCl2, kemudian ditambahkan NaOH ya pada suasana basa. Jadi ini terjadinya reaksinya itu pada suasana basa, reaksi pengkelatannya. Kemudian ditambahkan indikatornya itu more than black 2, dan nanti baru dititrasilah dengan menggunakan larutan disodium edetat yang tadi ingin di standarisasi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau di dalam titrasi kompleksometri karena reaksinya itu satu ion logam akan bereaksi dengan satu ligan, maka biasanya tidak dipakai normalitas karena normalitasnya sama dengan molaritas ya. Jadi di sini ekuivalensinya tuh digunakan molaritas saja. Ya. Ya, mungkin kalau ingin tahu ini saya sudah pernah jelaskan ya pada pertemuan berikutnya. Ini sebenarnya gimana sih bacanya? Jadi ZnCl2 ya yang bereaksi dengan etilen diamin itu akan sama dengan Zn2+ ya, karena ini pada reaksi ini kan si Zn itu tidak langsung ngambil ZnCl2 tapi ngambil dulu granul zinc. Jadi ini zinc aja ya, direaksikan dengan HCl menghasilkan ZnCl2, baru direaksikan dengan disodium edetat. Nah, ini semuanya jumlahnya ekuivalen ya. Nah, jadi ini berat ZnCl2 ya, ini sama dengan apa namanya, berat molekulnya atau berat atomnya ya.
itu sama dengan 1000 mililiter dikali molaritasnya. Ya, ini mili ekivalensi. Zn sama dengan nilai ekivalensi dari natrium dinatrium EDTA ya. Nah, kemudian ya ini karena karena si molaritas dari natrium EDTA itu biasanya digunakan 0,05 molar ya, maka ini dibagi dengan 20 ya. Kan 0,05 molar itu 1/20 kan ya. Jadi dibagi 20 hasilnya segini. Itu untuk 100 mili. Kalau untuk 1 milinya ya ini dibagi dengan 1000 ya. Jadi 0,003269 gram Zn itu setara dengan 1 mililiter di natrium EDTA 0,05 molar itu ya cara bacanya. Nah, di sini contoh penetapan kadar titrasi langsung itu dilakukan untuk penetapan kadar kalsium, misalnya kalsium klorida ya, kalsium klorida di sini. Kemudian perhitungannya sama ya seperti tadi. Jadi ketika titik akhir maka nilai ekivalensi kalsium klorida 2H2O itu akan sebanding dengan nilai ekivalensi dari dinatrium EDTA ya. Jadi ya ini langsung aja beratnya sekian kalau molnya 1 ya. Sekian, ini sama dengan 20.000. Nih mungkin bingung ini 20.000 asalnya dari mana? Karena kan molaritas yang dipakai itu 0,05, 0,05 itu 1/20 ya. Jadi makanya ini dikali 20 jadi harus 20 kalinya 1 liter atau 20 liter gitu ya. Nah, nanti dapat kesetaraannya sekian. Ya, ini adalah contoh lain, contoh logam lain yang bisa ditetapkan dengan titrasi langsung, yaitu magnesium tadi kalsium ya, kemudian ini magnesium. Ya, pengukuran kesetaraannya masih sama seperti tadi. Nah, ini adalah contoh lain senyawa yang bisa dititrasi langsung dengan natrium EDTA. Ada kalsium karbonat ya, kemudian kalsium fosfat, kemudian magnesium klorida, magnesium oksida, magnesium trisilikat, zinc klorida, zinc stearat, ya dan sebagainya. Ya, ini bisa ditentukan dengan cara titrasi langsung dan ini jenis-jenis indikatornya. Ini sama dengan yang di atas ya. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah cara masking dan demasking. Nah, cara masking dan demasking ini dilakukan kapan? Ya, dilakukannya jika di dalam sampel itu logamnya bukan cuma terkandung logam yang selain logam yang ingin kita tentukan kadarnya, ya, atau ada pengotor ya, logam pengotor. Nah, makanya si logam pengotornya itu harus ditutupi dulu atau dimasking dengan logam lain dengan suatu senyawa ya, dengan suatu senyawa. Misalnya saja ini kalau kobalt, Cu dan Pb, nah ini nanti di masking dengan menggunakan ini sodium sulfida dan tiacetonamid. Kemudian kalau Cu pakai tiogliserol. Nah, nanti ketika direaksikan dengan ini si masking agent ini ya, dia akan menghasilkan suatu endapan ya, menghasilkan endapan. Jadi kompleksnya itu tidak larut ya, mengendap. Jadi nanti bisa disaring ya ini, kemudian supernatannya baru dititrasi seperti itu ya. Ya. Jadi bisa juga
Kalau dia membentuk kompleks, ya kompleksnya itu yang nanti akan berbeda warnanya ya. Tapi umumnya itu di ini apa sih namanya, menggunakan pengendapan ya. Kalau mengendap misalkan pun tidak difiltrasi, itu kita bisa tetap langsung lakukan titrasi karena kalau dia sudah mengendap dia akan sulit untuk bereaksi lagi, dengan EDTA dalam bentuk larutan, seperti itu ya. Nah, kemudian, untuk jenis atau cara titrasi selanjutnya itu titrasi tidak langsung. Titrasi tidak langsung ini untuk mengatasi permasalahan, logam yang ketika dalam suasana basah ya, suasana basah itu adalah suasana yang biasanya digunakan untuk titrasi kompleksometri karena biasanya pada saat itu, kompleks yang terbentuk stabil, itu dia justru mengalami pengendapan gitu, mengenai pengendapan karena membentuk, eee, dengan OH ya, dengan hidroksida itu akan mengendap gitu. Makanya dilakukan titrasi tidak langsung. Titrasi tidak langsung itu bagaimana? Jadi si EDTA-nya ditambahkan dalam jumlah berlebih ya, kemudian yang dititrasi itu kelebihan EDTA-nya, seperti itu. Ya. Jadi, aplikasi titrasi kompleksometri ini digunakan untuk apa saja? Bisa untuk menentukan ternyata selain untuk menentukan kadar ion logam, ya, bisa juga untuk menentukan kesadaran air, kadar kalsium, ya, eee, kemudian kadar aluminium hidroksida gel, ini misalnya untuk obat ya, magnesium trisilikat, magnesium sulfat, dan aluminium glisinat. Nah, ini, aplikasinya. Kemudian, itu mungkin untuk teori dasar kompleksometri ya. Untuk perhitungan ya masih sama prinsipnya seperti perhitungan titrasi sebelumnya, yang perlu diingat di sini normalitasnya sama dengan molaritas karena, satu molekul satu logam itu akan bereaksi dengan satu ligan ya. Nah silakan, eee, dikerjakan soal latihan ini ya. Kemudian nanti jawabannya disimpan di forum. Untuk minggu ini saya tidak akan melakukan Zoom meeting, jadi silakan mengerjakan soal ini saja. Nanti untuk latihan soalnya akan saya satukan dengan latihan soal di pertemuan minggu depan, sekalian dengan titrasi redoks ya. Jadi silakan mengerjakan ini juga soalnya mungkin akan saya simpan di, forum. Ya, jadi minggu depan kita akan bahas sambil membahas soal-soal untuk titrasi redoks. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.